Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ada acara pertemuan antara honorer dengan DPR RI, juga di dalam pertemuan-pertemuan dengan Menpan RB, para wakil rakyat ini mengebu-ngebu agar honorer jadi PNS dan P3K. Mereka bersemangat sekali untuk memperjuangkan tenaga honorer menjadi PNS dan P3K. Usul mereka juga sudah dibuat di dalam RUU ASN. Hasilnya percuma saja. jpnn.com yang membuat judul DPR mengebu-ngebu semua honorer jadi PNS dan P3K. Percuma saja. Ini ditayang pada tanggal 24 Juli 2023. Para wakil rakyat di DPR RI tampaknya mengebu-ngebu memperjuangkan aspirasi tenaga honorer atau non-ASN. Upaya DPR antara lain mengajukan inisiatif RUU revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diharapkan bisa memperbaiki nasib honorer. Beberapa ketentuan di RUU ASN yang diusulkan DPR yang dikutip dari situs resmi DPR RI, bahkan para wakil rakyat di Senayan itu mendorong pemerintah mengangkat honorer yang sudah lama mengabdi menjadi PNS. Poin 34 rancangan revisi Undang-Undang ASN berbunyi, di antara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut. 1. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Inilah sebenarnya sebagai harapan daripada tenaga honorer yang harus diperjuangkan oleh DPR RI. Dan ini juga adalah usul daripada DPR RI dalam rangka memperjuangkan nasib honorer. Di ayat 2 juga mengatakan, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Ayat 3, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional administrasi pelayanan publik, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. 4. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. 5. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. 6. Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS. Itulah yang harus diperjuangkan oleh DPR RI. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Pada pembahasan di tingkat panja, usulan DPR itu ditolak pemerintah dengan menggulirkan wacana honorer yang menangani pekerjaan tertentu seperti petugas kebersihan diangkat menjadi P3K part-time atau P3K paruh waktu. Tidak tampak kengototan anggota Komisi 2 DPR RI untuk mempertahankan usulannya agar honorer diangkat jadi PNS.
Mereka selama ini mengebu-ngebu. Mereka selama ini bersemangat memperjuangkan nasib honorer. Kenapa? Pada panja mereka menjadi diam. Semangat mereka tidak tampak yang mengebu-ngebu untuk memperjuangkan honorer menjadi PNS ataupun P3. Malah diam. Bagaimana ini? Bahkan anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gaus yang dikenal vokal untuk urusan honorer ini, memberi sinyal persetujuannya terhadap wacana P3K part-time. Meski menurutnya nanti honorer akan dipilah lagi, mana yang bisa diangkat menjadi PNS, P3K full-time, dan P3K part-time. Perlu diketahui pembahasan RUU ASN sudah dimulai sejak 2017. Lanjut 2018, lanjut lagi 2019, dilanjutkan lagi 2020 sampai 2023. Hasilnya P3K part-time. Di mana gonggongan, di mana semangat perjuangan yang dijanjikan oleh DPR RI? Inilah yang sangat kita kesalkan. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.